Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini, saya akan membagikan kisah Nabi Soleh alaihi salam. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar channel ini lebih berkembang. Bismillahirrohmanirrohim. Nabi Saleh alaihi salam berasal dari kaum Samud, sebuah bangsa yang tinggal di daerah Al-Hijr, sekarang Madain Saleh, Arab Saudi. Kaum Samud adalah keturunan kaum Ad yang telah dibinasakan sebelumnya. Mereka dikenal sebagai bangsa yang kuat, memiliki peradaban maju, dan pandai memahat gunung untuk dijadikan rumah. Namun, mereka menyembah berhala dan hidup dalam kesombongan. Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk menyeru mereka agar hanya menyembah Allah. Beliau adalah seorang yang dihormati, dikenal jujur, dan memiliki kebijaksanaan. Namun, saat dia mulai berdakwah, sebagian besar kaumnya menolaknya. Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaum Samud, sebuah bangsa yang kuat dan makmur tetapi menyembah berhala. Allah mengutusnya untuk menyeru mereka kepada tauhid, menyembah Allah saja, dan meninggalkan kesyirikan. Seruan Nabi Saleh kepada kaum Samud. Nabi Saleh berdakwah dengan hikmah dan kelembutan. Beliau mengajak kaumnya untuk menyembah Allah saja, lebih besar dari, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. QS Hud 61. Mensyukuri nikmat Allah. Kaum Samud diberi tanah subur, kekayaan, dan kemampuan membangun rumah di gunung. Nabi Saleh mengingatkan mereka agar bersyukur kepada Allah, bukan kepada berhala. Tidak berlaku sombong dan durhaka. Kaum Samud merasa diri mereka kuat dan tidak membutuhkan Allah. Nabi Saleh memperingatkan mereka agar tidak mengikuti jejak kaum Ad yang telah dibinasakan sebelumnya. Penolakan kaum Samud. Meskipun Nabi Saleh sudah menyampaikan dakwahnya dengan jelas, sebagian besar kaum Samud menolaknya. Mereka berkata, lebih besar dari, wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seseorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? QS Hud 62. Alasan penolakan mereka, menganggap ajaran nenek moyang lebih benar. Merasa sombong karena kekuatan dan kemakmuran yang mereka miliki. Takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh jika mengikuti Nabi Saleh. Hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman, sedangkan mayoritas kaum Samud tetap kafir. Mukjizat unta betina sebagai bukti kenabian. Ketika kaum Samud menolak dakwah Nabi Saleh, mereka menantang beliau untuk mendatangkan bukti kenabiannya. Mereka meminta agar Nabi Saleh mengeluarkan seekor unta betina dari batu besar. Dengan izin Allah, mukjizat itu terjadi. Seekor unta betina yang besar keluar dari batu, dan Nabi Saleh berkata, lebih besar dari, inilah unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan suatu bahaya pun, karena, nanti kamu akan ditimpa azab yang dekat. QS Hud 64. Allah menetapkan aturan bahwa unta ini harus dibiarkan hidup dan minum secara bergantian dengan kaum Samud. Namun, kaum Samud malah merasa terganggu dengan keberadaan unta ini. Kaum Samud membunuh unta dan mendapat azab. Sekelompok pemuka kaum Samud yang membenci Nabi Saleh bersekongkol untuk membunuh unta betina tersebut. Mereka akhirnya membunuhnya, dan setelah itu Nabi Saleh berkata, lebih besar dari, bersukarialah kamu di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak akan didustakan. QS Hud 65. 3 hari kemudian, Allah menurunkan azab yang dahsyat. Suara menggelegar yang sangat keras yang memekakkan telinga mereka. Gempa bumi dahsyat yang menghancurkan seluruh pemukiman mereka. Kaum Samud mati bergelimpangan, kecuali Nabi Saleh dan para pengikutnya yang beriman. Lebih besar dari, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur dalam keadaan mereka tertelungkup di rumah-rumah mereka. QS Hud 67. Nabi Saleh setelah kaumnya dibinasakan. Setelah kehancuran kaum Samud, Nabi Saleh meninggalkan negeri mereka dan pergi ke tempat lain. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau hijrah ke Palestina atau Yaman dan tinggal di sana hingga wafat. Pelajaran dari dakwah Nabi Saleh. 1.
Tauhid adalah kunci keselamatan, kaum Samud binasa karena menolak seruan Nabi Saleh. 2. Jangan menentang tanda-tanda Allah, mereka tetap kafir meskipun telah melihat mukjizat unta betina. 3. Kesombongan membawa kehancuran, kaum Samud merasa kuat dan tak terkalahkan, tetapi akhirnya hancur. 4. Dakwah harus tetap disampaikan meskipun ditolak, Nabi Saleh tetap berdakwah meskipun ditentang.